Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin makin miskin. Kalian harus tahu data berbicara tentang jauhnya ketimpangan antara si miskin dan si kaya di Indonesia. Bagi kalian yang masih tidur, tonton video ini biar melek matanya. Biar nggak kemakan berita hoax terus. Sebelum datang 2025, orang-orang dibuat deg-degan tentang akan dicanangkan naiknya pajak pertambahan nilai atau PPN di 2025 ini. Yang sebelumnya hanya 11%, sekarang naik menjadi 12%. Yoi, kita sebagai rakyat kelas menengah ke bawah tentunya dibuat deg-degan atas naiknya berita ini. Mau gak mau kita sebagai rakyat yang hidup di negeri ini dipaksa untuk menerima kebijakan tersebut. Di sini saya akan bongkar tentang kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN di Indonesia tahun 2025. Apa dampaknya? Siapa yang terkena dampak? Untuk apa PPN dinaikkan? Tanpa berlama-lama, di sini aku akan bongkar tentang rahasia di balik naiknya PPN 12% tahun 2025. Tapi sebelumnya, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu buat like dan subscribe channel ini biar aku tambah semangat menemani kalian di channel ini. Oke, langsung saja, siapkan konsentrasi, kosongkan gelas kamu untuk tahu ilmu baru. Come on! Aku akan berstatement bahwa orang-orang akan berkata Indonesia sedang dalam suasana genting. Tentu saja ini bagi orang-orang yang belum paham. Yes, belum paham. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai di kantor Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024. Pemerintah resmi menaikkan harga PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari tahun 2025 ini. Wah, apakah semua barang akan naik? Beras akan naik, sayur akan naik, cabai akan naik. Terus ibu-ibu mau belanja sembako pada pusing dong. Sebelumnya kalian harus paham tentang kebijakan ini dan barang-barang yang akan menjadi dampaknya. Kenaikan dari pajak pertambahan nilai alias PPN hanya diperuntukkan untuk barang-barang mewah yang bisa disingkat sebagai PPNBM alias pajak pertambahan nilai untuk barang-barang mewah. Yes, tentu saja sembako, cabai, lada, bubuk, dan nasi dan beras itu tentu saja tidak menjadi dalam barang-barang mewah. Dan apakah kalian tahu apa itu barang-barang mewah yang dicantumkan di sini? Barang mewah yang dimaksud di sini adalah barang atau jasa yang tidak termasuk kebutuhan pokok dan memiliki nilai tinggi yang seringkali dikonsumsi oleh kalangan atas. Dan barang mewah ini tentunya diidentifikasikan kepada elastisitas permintaannya yang terbilang dengan rendah. Artinya konsumen tetap membelinya walaupun barangnya itu naik. Lebih lanjut, menurut ekonom atau pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, definisi barang mewah perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan atas dampak negatif bagi kelas menengah. Pemerintah agar lebih menempatkan barang mewah itu secara spesifikasi agar tidak disalahgunakan dan disalah tafsirkan. Barang elektronik yang harganya tinggi termasuk kepada kualitas barang mewah. Bagaimana elektronik tersebut juga dikonsumsi oleh kelas menengah ke bawah. Padahal sebelumnya barang mewah tersebut dikelompokkan di jajaran barang mewah, tetapi kelas menengah ke bawah juga mengkonsumsi barang mewah tersebut. Tentunya hal ini menjadi ketimpangan atau tumpang tindih dari kebijakan tersebut yang ditakutkan oleh para ekonom. Jika kebijakan ini tidak memiliki batasan yang jelas, maka akan ditakutkan terjadinya kesenjangan ekonomi lebih lanjut. Jika kita berkaca kepada negara-negara maju seperti Kanada yang sudah menerapkan kebijakan ini, di Kanada pajak barang mewah dikenakan pada kendaraan yang dengan harga atau nilai di atas ambang batas $100.000. Pajak ini berlaku untuk penjualan, impor, pendaftaran, penyewaan, atau peningkatan kendaraan yang memenuhi kriteria tertentu. Namun, beberapa kendaraan dikecualikan dari pajak ini seperti ambulans, mobil jenazah, kendaraan dengan tanda polisi atau respon darurat medis atau pemadam kebakaran. Dan tentunya diharapkan pemerintah lebih jeli dan lebih spesifik terhadap kebijakan ini. Tentunya agar tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi lebih lanjut. Dari kebijakan ini, apakah kalian tahu apa saja yang termasuk kepada golongan barang mewah?
Salah satunya yaitu yang pertama, rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium. Selanjutnya, institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium. Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600 hingga 6.600. Kemudian beras dengan kualitas premium, buah-buahan dengan kategori premium, ikan berkualitas tinggi seperti salmon, tuna, udang, dan krustasia mewah, hingga daging premium seperti wagyu, daging Kobe, dan yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. Nah, ketika PPN ini dinaikkan, hal itu akan berimbas kepada naiknya harga jual barang yang diproduksi oleh produsen. Contoh, kalian yang menonton ini akan berencana membeli sebuah jam tangan mewah dengan harga jutaan rupiah. Misalnya kamu ingin membeli sebuah jam tangan seharga 1 juta dengan tarif PPN 12%, yang berarti PPN sama dengan 1 juta dikali 12% sama dengan 120.000. Jadi total yang harus kamu bayarkan dari harga jam tangan 1 juta ditambah 120.000 adalah 1.120.000. Sementara itu, barang yang dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok seperti beras, cabai, lauk pauk, dan hal-hal lainnya tidak termasuk kepada barang yang berkualitas mewah. Namun pemerintah juga menjamin bahwa kelompok ekonomi kecil tetap memiliki akses terhadap barang dan jasa esensial dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan bebas pajak. Menurut kalian, kenapa pemerintah kita menaikkan harga PPN menjadi 12% di tahun 2025 ini ya? Ya, tentu saja untuk menyeimbangkan perekonomian negara dan mengatur jalur atau jalannya perputaran uang di rakyat atau publik. Menurut aku ya, perumpamaan negara ini adalah sebuah botol yang akan diisi air. Ketika botol itu bocor, maka airnya akan tumpah. Tentunya menyebabkan botol itu akan cedera dan airnya juga akan berkurang. Kita umpamakan botol itu adalah negara ini dan air adalah perekonomian negara yang sedang berkurang. Menurut logika kalian, ketika botol itu bocor, apakah air akan terus diisi? Tentunya tindakan itu kurang tepat ya. Langkah yang paling tepat adalah yang pertama, botol harus diperbaiki dari titik kebocorannya, baru diisi air lagi. Kalau nggak diperbaiki, maka air yang diisi tersebut akan sia-sia tentunya. Maka langkah yang paling tepat adalah memperbaiki botol yang bocor. True? Yes, it's true. Dan tentu saja bahan pembuat botol yang bobrok akan mempengaruhi terhadap kebocoran dari botol tersebut, karena itu adalah poin dari pondasinya. Yes, begitu juga dengan bernegara. Sistem tatanan negara yang bobrok, yang mana masih banyak pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara yang masih korupsi, yang masih memalingi uang rakyat, negara akan kesulitan perekonomiannya yang berimbas kepada kebijakan pemerintah tadi untuk menaikkan harga PPN. Gimana menurut kalian? Bahwa tidak menjadi rahasia umum ketika salah satu pengeluaran negara terbesar adalah untuk membiayai kebutuhan para petinggi negara. True? Yes, it's true. Mereka mendapatkan fasilitas rumah yang mewah, mobil yang mewah, fasilitas angin surga yang menggiurkan. Ya, hal itu juga membuat tentu saja banyaknya orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat-pejabat di petinggi-petinggi negara. Menurut kalian, yang mana berlaku di negara ini? Apakah rakyat menjadi pelayan pejabat atau pejabat itu sendiri yang sudah disetting untuk menjadi pelayan rakyat? Harusnya kan kalau pajaknya tinggi nih, warganya juga happy. Menurut kalian, apakah kenaikan pajak di tahun 2025 ini akan kembali lagi kepada rakyat? Atau akan sesuai dengan harapan kita? Jika kita bandingkan dengan negara lain yang pajaknya lebih tinggi seperti ya contohnya Finlandia, mereka pajaknya gak pernah turun dari 49%. Yes, tentu saja Finlandia ini merupakan pajak negara yang tertinggi nomor 2 di dunia. Tapi juga berbanding lurus dengan kesejahteraan warganya. Ya enaknya gitu, kalau negara kita ini banyak uang, ya diharapkan juga rakyatnya juga bahagia. Buat kalian, percayakan, uang itu akan balik lagi ke kita atau enggak? Atau malah dikorupsi? Atau untuk memanjakan para pejabat petinggi-petinggi yang ada di kursi pemerintahan negara? Kalian setuju nggak pajak kita dinaikkan menjadi 1% di tahun 2025 ini? Tulis di kolom komentar ya.
Oke bro, jika kalian suka pembahasan aku di video kali ini, please dong tekan tombol like dan subscribe-nya biar aku tambah semangat nih menemani kalian di channel ini. Aku Fiona Vika, pamit undur diri. Terima kasih sudah mau belajar ilmu baru di channel ini. Pamit sementara, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam, bye-bye.